Hai everyone, guys. Ini adalah senyuman terakhir tim rugby Uruguay sebelum mereka berubah menjadi kanibal dan memakan satu sama lain. Peristiwa kanibalisme pernah dialami tim rugby asal Uruguay ketika harus bertahan hidup dalam dinginnya di pegunungan Andes. Roberto Canessa dan Nando Parrado adalah orang yang selamat dari tragedi tersebut. Tragedi mengerikan itu terjadi pada tahun 13 Oktober 1972. Ketika pesawat Angkatan Udara Uruguay 571 membawa tim rugby Uruguay beserta kerabat mereka terbang menuju Chili. Pesawat yang disewa secara khusus tersebut mengalami kecelakaan akibat cuaca buruk saat melewati pegunungan Andes. Penumpang kala di pesawat itu ada sebanyak 45 orang dan 17 orang diantaranya adalah tim pemain rugby asal Uruguay. Canessa dan Parrado saat itu tidak memiliki firasat apapun pada awalnya. Mereka masih bisa tersenyum sebelum terbang. Pengakuan dari korban yang selamat, perjalanan udara kala itu sangatlah berat, sehingga jarak pandang hampir nol dan pilot terpaksa terbang dengan keadaan darurat. Pesawat kemudian menabrak puncak pegunungan Andes dan menyebabkan bagian sayap pesawat robek. Pesawat langsung terjatuh dan mengakibatkan beberapa penumpang meninggal seketika. Dari 45 penumpang, tersisa 20 orang yang selamat dari kecelakaan pesawat. Namun pada malam hari bertambah 4 korban lagi karena longsoran salju di saat tidur. Total menjadi 16 orang yang tersisa bertahan pada kondisi suhu dingin di atas pegunungan Andes. Hal mengerikan kembali menanti para korban. Rasa dingin menjadi masalah berikutnya. Selain masalah suhu dingin, mereka juga harus berjuang menahan lapar dan haus. Mengingat persediaan yang minim dan sulitnya mencari sumber daya makanan di wilayah pegunungan Andes. Di tengah kondisi mereka yang sangat kelaparan, mereka akhirnya membuat keputusan berat, yaitu dengan memakan para korban lain yang telah meninggal dunia. Sementara itu, pihak Chili maupun Uruguay kian menambah pelik masalah karena menghentikan pencarian korban setelah 11 hari mencari. Meski pihak keluarga masih berusaha menuntut untuk melanjutkan pencarian, penghentian pencarian itu membuat para korban harus berusaha bertahan hidup. Setelah berjuang 60 hari untuk hidup, mereka pun melakukan perjalanan turun gunung untuk menemukan bantuan tanpa alat bantu apapun seperti kompas. Selama di perjalanan, Parrado sudah pasrah dan merasa jika itu adalah perjalanan menuju kematian mereka. Namun keajaiban datang saat mereka bertemu seorang pria dan meminta bantuan padanya. Pada tanggal 20 Desember 1972, bantuan pun akhirnya datang untuk pertama kali. Pada 22 Desember 1972, helikopter pertama mencapai lokasi dan memulai mengevakuasi korban. Total masih ada 16 orang yang selamat dari kecelakaan mengerikan itu. Setelah selamat dan dibawa pulang ke negara asalnya, Canessa pun menceritakan apa yang mereka lakukan selama bertahan hidup di depan para keluarga korban. Memahami apa yang terjadi, keluarga korban pun memahami dan mengatakan tak masalah karena keadaan memang terpaksa. Dan saat ini, Canessa kini telah menjadi seorang ahli jantung anak dan menjalani kehidupannya secara normal. Canessa pun pernah mengatakan satu hal, dalam situasi seperti ini bukan tentang bagaimana kamu bertahan hidup, tapi mengapa kamu bertahan hidup. Ya, kurang lebih kalian mengerti lah apa maksudnya itu. Oke, sekian sharing gua hari ini. Like videonya jika kalian suka dan boleh dislike jika kalian tidak menyukainya. Gua Funky Su, see you in the next video. Bye.